Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO HYGN atau yang bisa saya sebut aja biar lebih enak yaitu Hygiene yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Hygiene. Pertama, menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari latar belakang perseroan, PT EcoCare Indo-Pasifik atau yang bisa saya sebut dengan kode sahamnya yaitu Hygiene didirikan pada tahun 2007 dengan nama perusahaan PT Indocare Pacific. EcoCare memulai bisnis di bidang hygiene support service demi melindungi area lingkungan hidup dari ancaman virus dan bakteri jahat. Dalam perjalanannya pada tahun 2017 untuk semakin melengkapi kebersihan area lingkungan hidup, terciptalah Tukang Bersih atau anak usahanya yaitu PT Tukang Bersih Indonesia yang memiliki tujuan sesuai dengan namanya. Jadi apabila Sobat Cuan butuh cleaning service atau housekeeping, ini Sobat Cuan bisa menggunakan jasa dari anak usaha perseroan yaitu PT Tukang Bersih Indonesia. Kemudian pada tahun 2021, perseroan ekspansi bisnis melahirkan Peskare atau pembasmi hama sebagai solusi penanganan hama. Pada tahun 2023, lembaran baru dimulai dengan nama perusahaan PT Indocare Pacific berubah menjadi PT EcoCare Indo-Pasifik. Hingga sekarang EcoCare Tukang Bersih dan Peskare menjadi satu kesatuan EcoCare Group Company yang senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik sebagai one-stop solution untuk proteksi yang lebih maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk segmen kontribusi pendapatannya itu ada 3. Pertama dari jasa hygiene di sini menyumbang terbesar per Juli 2023 sebesar 86 miliar. Lalu yang kedua yaitu jasa kebersihan dan ini lewat anak usahanya yang sebelumnya juga sudah saya sebutkan yaitu PT Tukang Bersih Indonesia. Lalu untuk pembasmi hama juga ini lewat anak usahanya yaitu ICP. Jadi perseroan punya 2 anak usaha yaitu TBI dan ICP. TBI ini bergerak dalam bidang jasa kebersihan atau cleaning service. Lalu untuk yang kedua ini ada ICP bergerak dalam bidang jasa pengendalian hama. Untuk kontribusi pendapatan di sini TBI menyumbang 26,5% terhadap perseroan dan ICP menyumbang 8,2% pendapatan terhadap perseroan. Lalu pendapatan pertama di sini perseroan menjual produk-produk higienitas untuk sanitasi dan juga kebersihan toilet equipment. Lalu juga perseroan di sini menjual pengharum ruangan yang biasa kita datang ke bank atau ke rumah sakit yang biasa kita dengar ada suara tss. Nah, itu produknya perseroan itu. Lalu yang kedua di sini ada anak usaha perseroan dengan aplikasi Tukang Bersih. Nah, Sobat Cuan apabila ingin menggunakan jasa cleaning service dan housekeeping bisa menggunakan aplikasi milik dari anak usaha perseroan yaitu PT Tukang Bersih Indonesia. Dan di sini jasa-jasa yang ditawarkan oleh anak usaha perseroan ada daily cleaning, general cleaning, bahkan dari segi high risk ini seperti kayak pembersihan kaca-kaca gedung pun ini anak usaha perseroan bisa melakukan jasa tersebut. Untuk pendapatan yang ketiga yaitu pendapatan yang didapatkan dari jasa pembasmi hama dan ini dilakukan oleh anak usaha perseroan yaitu PT Indocitra Pacific. Jadi apabila pabrik Sobat Cuan atau rumah Sobat Cuan mau ada pembasmi hama bisa menggunakan jasa anak usaha perseroan. Jadi untuk industrial juga bisa, untuk residence juga bisa. Untuk pelanggan ini customer terbesar itu didapatkan dari PPK Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi atau kedinasan di sini. Lalu yang kedua itu dari Bank BCA dan yang ketiga itu dari hotel. Untuk persaingan di sini yang sudah listing ada dengan kode saham King. Itu merupakan kompetitor perseroan. Dan ini adalah rekam jejak perseroan. Dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 384 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Hygiene.
Jumlah saham yang ditawarkan ada 525 juta lembar saham, tidak ada waran, persentase publik 20%, harga pemegang saham lama ini 20, harga penawaran untuk publik 135 sampai dengan 145. Harga arahnya apabila harga IPO di 135, maka harga arah di 182 atau naik 34,8%. Lalu untuk di harga 145, maka arahnya di harga 195 atau naik 34,4%. Untuk ARB-nya apabila di harga 135, maka ARB di harga 88 atau minus 34,8%. Apabila di 145, minus 34,4% di harga 95. Perolehan dana IPO 70 miliar sampai dengan 76 miliar. Masa bidding 19 sampai 24 Januari, masa offering direncanakan 1 Februari sampai 5 Februari dan rencana listing pada tanggal 7 Februari. Dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan underwriter-nya KGI Sekuritas. Lalu untuk rencana penggunaan dana hasil IPO ini 13,5% transaksi afiliasi. Membeli gudang yang terletak di Bogor ini dari pihak pemegang saham. Lalu sekitar 49% ini digunakan perseroan untuk modal kerja. 18,5% untuk belanja modal dan 10,8% ini penyetoran modal ke anak usaha TBI, dan TBI ini akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja. Dan yang terakhir 8% ini digunakan juga untuk penyetoran modal ke anak usahanya PT Indo Cerita Pasifik atau ICP, dan digunakan oleh ICP ini untuk modal kerja juga. Jadi sebagian besar ini untuk modal kerja perseroan dan hanya 18,5% ini untuk ekspansi bisnis. Lalu untuk struktur pemegang sahamnya di sini kebanyakan individual ya, dan terbesar ini dimiliki oleh Bapak Hendrik Yong memiliki 47,5%. Lalu untuk lock up period ke semua pemegang saham lama itu ada lock up periodnya. Dan ini adalah struktur bagian kepemilikan perseroan. Jadi perseroan punya 2 anak usaha, di sini ada TBI dan ada ICP. Lalu ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan. Dan ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Untuk total aset perseroan di sini memang ada kenaikan, tapi kenaikannya tidak signifikan. Biasanya kalau emiten mau IPO itu asetnya naiknya signifikan. Biasanya naik yang signifikan itu bisa dikarenakan karena adanya suntikan modal. Biasanya dengan ada suntikan modal itu adanya kenaikan di bagian persediaan, atau adanya kenaikan di bagian kasta rakas, ataupun di bagian aset tetap. Namun di sini berhubung kenaikannya tidak signifikan, menurut saya ini tidak ada suntikan modal di perseroan pada saat menjelang IPO. Dan di sini adanya kenaikan dari yang tadi 99 miliar dan per Juli 2023 ini tumbuh 40 miliar, di sini jadi 139 miliar. Untuk kenaikan aset ini terutama didukung oleh naiknya piutang yang tadinya 19 miliar jadi 28 miliar. Lalu kenaikan aset tetap dari yang tadinya 47 miliar jadi 52 miliar. Untuk kasta rakas perseroan ada 4,8 miliar, dan yang menariknya ialah perseroan ada investasi jangka pendek 1,9 miliar dan investasi jangka panjang mencapai 10,3 miliar. Lalu kita coba cek dari investasi tersebut. Untuk investasi jangka pendek ternyata perseroan ada investasi di Reksadana, Batavia Dana, dan Manulife. Lalu untuk investasi jangka panjang perseroan itu berinvestasi di obligasi negara. Dengan keuntungannya atau return yang didapatkan perseroan itu kisaran 6% sampai dengan 8%. Lalu untuk liabilitasnya di sini memang ada kenaikan, namun kenaikannya ini kecil banget dari yang tadinya 2020 55 miliar dan per Juli 2023 di sini liabilitas perseroan 61 miliar. Perseroan sudah tidak ada lagi utang bank jangka panjang, namun perseroan ada utang bank jangka pendek senilai 12,5 miliar. Sebenarnya perseroan ini bisa saja melunasi semua utang bank dengan menarik semua investasinya untuk melunasi. Cuma perseroan lebih memilih untuk mempertahankan investasinya dan utang banknya. Lalu untuk utang banknya di sini terbesar dari Bank BCA sebesar 8,1 miliar dengan suku bunga per tahun kisaran 7 sampai dengan 9,5%. Untuk ekuitas, nah Sobat Cuan bisa lihat di sini tidak adanya tambahan modal ditempatkan dan di store, semuanya tetap.
Dan untuk ekuitasnya adanya kenaikan di sini bukan karena adanya suntikan modal, tapi benar-benar real dari naiknya kinerja perseroan. Terlihat di sini dari saldo laba yang bertumbuh, artinya laba perseroan juga itu selalu naik. Dari yang tadi saldo laba 28 miliar dan per 2023 ini jadi 63 miliar. Maka ekuitasnya dari yang tadi 43 miliar dan per per 2023 di sini jadi 77,9 miliar rupiah. Dan selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan. Untuk pendapatan perseroan terlihat di sini adanya kenaikan di tahun 2020 144 miliar, naik 156 miliar, 2022 186 miliar, dan di tahun 2023 di sini apabila disetahunkan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan full year di tahun 2022. Untuk di bagian penghasilan atau beban lain di sini terlihat berhubung perseroan ada investasi di reksadana dan juga investasi di obligasi, perseroan memiliki penghasilan bunga sebesar 834 juta rupiah dan perseroan juga masih ada utang ke bank sehingga memiliki beban bunga sebesar 776 juta. Hal inilah yang membuat perseroan itu tetap mempertahankan investasinya dan juga mempertahankan utang banknya karena dari penghasilan bunga di investasinya itu jauh lebih untung untuk membayarkan beban bunga perseroan. Lalu untuk pendapatan perseroan yang sebelumnya juga sudah saya singgung terbesar dari jasa hygiene, lalu jasa kebersihan dan pembasmi hama. Dan untuk pelanggannya di sini ada perbankan, ada kedinasan, ada BUMN, ada rumah sakit. Untuk laba bersihnya di tahun 2020 11 miliar, lalu sempat turun tipis di 2021 10 miliar, dan di 2022 naik kembali 15 miliar, dan per 2023 apabila disetahunkan diproyeksikan bisa mencapai 20 miliar. Untuk kebijakan dividen, perseroan akan mulai membagikan dividen di tahun ini atau 2024 karena mengambil tahun buku 2023. Lalu saya bisa memproyeksikan sekiranya berapa dividen yang didapatkan apabila IPO-nya itu di harga 135. Labanya di sini saya ambil per tahun 2020, lalu ini 2021, 2022, dan di sini full year, proyeksi full year-nya di 2023. Dengan dividen diproyeksikan 30%, maka dividennya 3 miliar, 4,5 miliar, dan 6 miliar. Lalu untuk jumlah sahamnya di sini ada 2,5 miliar lembar saham, maka untuk dividen per lembarnya paling tidak diproyeksikan itu 2,2 rupiah per lembar. Lalu maka yieldnya apabila di harga 135 diproyeksikan kita bisa mendapatkan yield 1,6% di tahun ini dividennya. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas perseroan. Dari arus kas operasi di sini terlihat memang perseroan ini dari operasionalnya selalu untung. Di sini bahwa untuk penerimaan dari pelanggannya lebih besar dibandingkan dengan beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perseroan. Terlihat di sini sampai dengan 20-an miliar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sebenarnya perseroan masih punya banyak ruang, itu dana digunakan untuk bayar utang. Namun perseroan lebih milih aktif di bagian arus kas investasi. Di sini terlihat mulai adanya investasi di jangka pendek maupun jangka panjang penggunaan dari operasional atau keuntungan operasional perseroan. Di bagian penerimaan utang juga di sini memang adanya penambahan utang sebesar 137 miliar karena digunakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek sebesar 132 miliar. Dari aktivitas pendanaan ada uang masuk 1,4 miliar. Arus kas investasi di sini ada uang keluar 10 miliar karena adanya membeli aset tetap. Dari aktivitas operasi ada uang masuk 889 juta. Maka perseroan adanya penurunan bersih kas dan setara kas sebesar 7,8 miliar. Pada awal tahun itu ada 12,7 miliar, maka untuk periode Juli 2023 tersisa 4,8 miliar rupiah. Lalu selanjutnya yaitu mengenai valuasi perseroan. Di sini saya ambil laporan keuangan disetahunkan 2023 dan harga sahamnya 135 sampai dengan 145. Total saham beredar ada 2,5 miliar lembar saham, pendapatannya dan laba bersih saya setahunkan. Pendapatannya 225 miliar, laba bersihnya 15 miliar. Untuk total asetnya 139 miliar, liabilitasnya 61 miliar.
Ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO, maka ekuitas di 135 sebesar 148 miliar. Apabila di 145 maka 154 miliar. Market cap dari harga saham dikalikan total saham beredar, market cap-nya apabila di 135 340 miliar, apabila di 145 366 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value di 135 58,9 dan di 145 61. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value-nya apabila di 135 maka PBVR ditawarkan 2,2 kali dan apabila di 145 itu 2,3 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS didapatkan 5,9 dan PER perbandingan antara harga saham dengan EPS. Dengan harga saham 135 dibagi dengan 5,9 maka PER yang ditawarkan 22 kali, apabila di 145 ini 34 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas, dari ekuitas 148 miliar dapat membukukan laba bersih 15 miliar, maka ROE-nya 10%. Apabila di 145, 9,7%. NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan, dari pendapatan 225 miliar dapat membukukan laba bersih 15 miliar, maka NPM-nya 6,6%. Dari perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas, dari ekuitas 148 miliar, perseroan memiliki liabilitas 61 miliar, maka DER-nya 41%. Apabila di 145, 40%. Selanjutnya mengenai underwriter perseroan. Underwriternya yaitu KGI Sekuritas dengan kode broker HD. Sebenarnya di tahun 2023 ini perseroan tidak pernah jadi underwriter tunggal. Namun untuk hygiene ini dalam prospektusnya untuk sementara ini perseroan merupakan underwriter tunggal. Kita lihat saja nanti apakah pada saat offering nanti ada underwriter lagi yang masuk atau tidak. Semenjak adanya IPO di tahun 2023 ini memang banyak banget sahamnya dikawal oleh KGI. Namun semuanya ini bebarengan dengan sekuritas lain. Kalau dilihat secara historikal ini memang sungguh sangat variatif. Ada yang ARB, ada yang ARA. Namun untuk akselerasi ini agak mengecewakan karena untuk win rate opening dan closingnya itu 0%. Namun untuk papan pengembangan pada saat opening itu win rate-nya 71%. Dan closingnya itu 85%. Semoga dengan adanya tabel data seperti ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan mau ikut atau enggak untuk IPO hygiene ini. Selanjutnya atau yang terakhir mengenai kesimpulan. Pertama, dari rencana IPO, hygiene secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan pertumbuhan ekuitas dan laba perseroan, sehingga perseroan mendirikan 2 anak perseroan untuk melebarkan sayapnya agar kedepannya semakin bertumbuh dan mencetak laba yang lebih besar lagi. Hygiene secara penggunaan dana IPO termasuk wajar karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja dan transaksi pihak afiliasi. Walaupun hanya sebagian kecil yang digunakan belanja modal berupa pengembangan produk baru dan pembelian aset tetap. Namun setidaknya kedepannya bisa menunjang kinerja pertumbuhan pendapatan perseroan. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar, yaitu sebanyak 5 juta lot, terlebih tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Semua pemegang saham ada lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. Hygiene akan masuk dalam papan pengembangan dan untuk rencana IPO saya kasih nilai 8,5/10. Untuk laporan keuangan, Hygiene memiliki laporan keuangan neraca yang sehat seiring dengan meningkatnya ekuitas perseroan dikarenakan meningkatnya kinerja perseroan, sehingga peningkatan ekuitas perseroan bukan disebabkan karena adanya suntikan modal. Dan juga sebenarnya perseroan masih memiliki dana investasi yang bisa melunasi utangnya, namun perseroan lebih memilih mempertahankan utangnya. Dengan ada penerimaan dana segar dana IPO sampai dengan 76 miliar, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, perseroan mampu menumbuhkan pendapatan dan labanya tiap tahun seiring naiknya permintaan jasa pengelolaan higienitas dan sanitasi kepada perseroan dan anak usahanya. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan Hygiene dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional Hygiene selinear dengan kenaikan pendapatan dan laba perseroan, sehingga tiap tahun perseroan memiliki keuntungan operasional yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya di pendanaan. Namun perseroan lebih memilih aktif di bagian investasi, sehingga keuntungan operasional perseroan digunakan kasnya untuk investasi di reksadana dan obligasi. Padahal dana tersebut bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Perseroan juga perlu menggenjot piutangnya agar segera menjadi cash, agar kedepannya bisa makin menguatkan posisi likuiditas perseroan.
Ditambah perseroan juga memiliki dana segar dari IPO hingga 76 miliar. Sehingga perseroan masih punya ruang yang lebar untuk merealisasikan kebutuhan modal kerja dan belanja modal agar kedepannya semakin ekspansif lagi agar laba perseroan semakin naik. Untuk ringkasan laporan keuangan ini sebenarnya tidak ada masalah sama sekali dan saya kasih nilai 9,5/10. Untuk valuasi yang ditawarkan termasuk murah untuk saham IPO sebesar 2,2 kali PBV dan valuasi PER-nya juga termasuk murah 22 kali. Dengan adanya rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan diharapkan Hygiene dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap Hygiene tergolong murah yaitu 340 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 148 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 9/10. Untuk underwriter, Hygiene menunjuk KGI Sekuritas dengan kode broker HD sebagai underwriter. Secara historikal, HD belum pernah membawakan IPO tunggal. Kita lihat nanti apakah HD ini berbarengan dengan underwriter lain atau tidak. Secara historikal, IPO papan pengembangan yang dibawakan oleh HD sangat bervariatif saat opening market di hari pertama. Akan tetapi berdasarkan historikal saham yang dibawakan yaitu Koka, openingnya ARA dan closingnya 32%. Hal inilah yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 7/10. Kesimpulan akhir saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA, dan Stockbit forum chat semuanya gratis. Link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO Hygiene ini atau tidak? Silahkan Sobat Cuan bisa isi di chat kolom komentar. Apabila mau diskusi, tanya jawab juga bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli jual skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham Hygiene dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua, bye-bye.